Halo buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Kuharap kamu tetap dalam keadaan sehat. Kamu sudah sarapan dan sudah mandi. Hari ini tanggal 11 November 2020 kita belajar matematika mengenai FPB. Ada dua cara yang diminta. Yang pertama menggunakan himpunan faktor persekutuan. Itu nanti kita gunakan dengan tabel pembagian, yaitu menentukan terlebih dahulu faktornya, lalu kita tentukan faktor persekutuannya yang sama pada dua bilangan tersebut. Lalu nanti cara yang kedua mengenai FPB juga dan menentukan dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, nanti kita awali dengan nyanyi bersama, doa bersama. Untuk pembelajaran agama kita sudah selesai. Nah, untuk hari ini kita belajar matematika saja ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Bapak yang baik, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran sehingga kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka selalu. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan, berkat yang melimpah, agar mereka boleh membimbing kami, mengajari kami, mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, banyak pergumulan dalam hidup kami, namun kami yakin percaya Tuhan Yesus yang baik selalu ada dalam kehidupan kami, mengajari kami ya Bapa. Ajarlah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan Yesus, anak yang tidak melawan, anak yang menurut, yang mendengarkan didikan oleh orang tua kami. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu akan menjelaskan apa itu FPB dan bagaimana cara menggunakannya itu. Ada dua cara. Ibu akan menjelaskan apa itu FPB dan cara apa saja yang harus kita gunakan untuk menentukan FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, pada materi kita hari ini yang diminta dua cara pada seperti pembelajaran minggu lalu menentukan KPK. Namun perbedaannya ini ketika kita mau menentukan FPB-nya. Kalau jalannya sama seperti kita mau menentukan KPK pada pembelajaran minggu lalu. Nah, kalau mau menentukan FPB dengan cara himpunan faktor persekutuan, yang pertama sekali kita harus membuat tabel perkalian pada kedua bilangan itu. Sudah, kita cari faktornya ya. Untuk mencari faktor dengan menggunakan tabel perkalian. Sudah dapat, kita tentukan faktornya. Ya, kita tentukan faktor kedua bilangan tersebut. Setelah itu, kita tentukan faktor persekutuan dari kedua faktor bilangan itu. Nah, untuk menggunakan tanda bilangannya itu adalah tanda koma pada faktor persekutuan. Sudah, setelah menentukan faktor persekutuannya, selanjutnya baru kita bisa menentukan FPB-nya. Nah, menentukan FPB dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan, kita cari faktor persekutuannya yang paling besar, ya, yang paling besar. Itu dia. Makanya caranya yang pertama kita harus menentukan faktornya. Cara mencari faktor dengan menggunakan
tabel perkalian. Nah, setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari mana? Dari faktor kedua bilangan itu yang kita dapat. Lalu kita bisa menentukan FPB, cari faktor persekutuan itu yang besar bilangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Pertama, kita bagi dulu pada bilangan tersebut hingga habis dengan menggunakan pohon faktor. Nah, setelah itu kita tentukan faktorisasi primanya. Menentukan faktorisasi primanya itu pada kedua bilangan itu kita cari bilangan primanya. Bilangan prima ya, bilangan prima. Kita cari bilangan primanya namun menggunakan tanda bilangan kali. Nah, setelah kita menentukan faktorisasi prima pada kedua bilangan tersebut, kita cari, ini bedanya, kita cari bilangan itu, faktorisasi prima itu mana yang sama namun nilainya kecil. Mana yang sama namun nilainya kecil. Nah, beda dia kalau KPK kemarin kan mana yang sama nilainya yang besar, namun yang tidak sama juga dimasukkan lalu hasilnya dikalikan. Tapi kalau FPB pada menggunakan pohon faktor, kita cari faktorisasi primanya yang sama, mana yang kecil, lalu kita kalikan, dimintakan hasilnya. Tapi kalau kita mau menentukan FPB dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan, kita cari faktorisasi persekutuannya itu mana yang terbesar, kebalikannya ya nak ya. Itulah cara menentukannya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan melalui contoh agar kamu dapat memahaminya. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak Ibu akan menjelaskan pada contoh yang pertama menentukan FPB dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan. Langkah yang pertama kita tentukan dulu faktor dari 6 dan faktor dari 12. Cara mengerjakannya menggunakan tabel perkalian. Kita buat dulu tabel perkalian dari bilangan 6. Sudah? Nah, lalu kita buat 1 kali berapa hasilnya 6. Kita mulai dari bilangan asli ya nak, yaitu 1. 1 kali berapa yang hasilnya 6? Ternyata 1 dikali 6. Lalu kalau 2, ada tidak 2 kali berapa hasilnya 6? Ternyata 2 kali 3. Lalu 3 kali berapa hasilnya 6? 3 dikali 2. Nah, setelah itu 4, adakah 4? Tidak ada. Kalau 5, tidak ada. Kalau 6, ada, yaitu 6 kali 1. Setelah itu 7, ada atau tidak? Tidak. 8, tidak. Dan seterusnya tidak ada. Jadi dapatlah dia faktornya. Kita tulis faktor dari 6 adalah titik-titik berapa? 1, 2, 3, dan 6. 1,2,3,6 dapat. Sekarang bilangan 12 kita cari dengan menggunakan tabel perkalian. Kita mulai dari bilangan asli 1, ada 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Lalu kita balik 4 kali 3, 5 ada tidak? Tidak. Lalu 6, lihat ada 6 kali 2. 7 ada atau tidak nak? 7 kali berapa hasilnya 12? Tidak ada. 8 tidak ada. 9 tidak ada. 10 tidak ada juga. 11 tidak ada juga. 12 ada. 12 dikali 1. Kalau 13 tidak ada ya, karena sudah melewati pada bilangan yang mau dicari, karena 13 lebih besar dari 12. Nah, faktornya berapa? Lihat faktornya. Ini faktornya ya nak. Ini faktornya. Kita tulis faktor dari 12 adalah, lihat, 1,2,3,4,6,12. Inilah faktornya, faktor dari 6 dan faktor dari
12. Nah, sekarang kita tentukan faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuannya adalah buat faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah, ayo cari yang sama, lingkari. 1 ada nak? Ada 1, lingkari. 2 ada nak? Ada, lingkari. 3 ada, lingkari. 4 tidak ada. 6 ada, lingkari. 12 tidak ada. Nah, faktor persekutuannya berapa nak? 1, 2, 3, dan 6. Tulis 1, 2, 3,6. Lalu kita tentukan FPB. FPB dari 6 dan 12 adalah berapa? Lihat dari faktor persekutuan, mana yang paling besar nak? Faktor persekutuannya yang paling besar yang mana? 1, 2, 3 atau 6? Yaitu 6. Buat FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Selesai. Inilah dia jawabannya. Pertama, kamu tentukan dulu faktornya dengan menggunakan tabel perkalian. Setelah itu, kamu tentukan faktor persekutuan. Lihat mana yang sama dari kedua bilangan itu faktornya. Setelah itu, kamu bisa menentukan FPB-nya. Itu cara yang pertama. Dan contoh yang kedua, menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 72 dan faktorisasi prima dari 60. Caranya dengan menggunakan pohon faktor, dengan membagi bilangan itu hingga habis. 72 bagi dari bilangan asli, kita mulai dari 2. Bisa atau tidak? Bisa. 2. 72 bagi 2 berapa nak? 36. Lalu bagi 2 lagi, bisa atau tidak? Bisa. 36 bagi 2, 18. Lalu dibagi 2 lagi, bisa atau tidak nak? Bisa. Ada 2 kali 9 hasilnya 18. Lalu dibagi 2 lagi, bisa atau tidak nak? Tidak bisa. Dibagi 3. 3 kali berapa hasilnya 9? 3. Selesai? Selesai bu, tapi bisa lagi bu, 3 bagi 3 bisa. 3 bagi 3 berapa hasilnya? 1. Inilah dia, lingkari. Mana yang merupakan faktorisasi prima? Lingkari, cari mana bilangan prima. 2, 2, 2, 3, 3. 1 apakah bilangan prima? Tidak, karena bilangan 1 ini, angka 1 ini ketika dibagi hanya mendapatkan pembagiannya sekali saja ya. Kita buat di bawahnya faktorisasi prima dari 72 adalah berapa nak? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Duanya ada berapa? 3. 2 kali 2 kali 2 lalu kali 3 kali 3. Atau bisa juga nak kamu tulis pakai pangkat. Ada berapa banyak? 3-nya, 2-nya 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Kali 3-nya ada berapa? 2. Berarti dikali 3 pangkat 2. Ini dia faktorisasi dari 72. Nah, sekarang kita cari faktorisasi dari 60 menggunakan pohon faktor. Kita mulai dari bilangan asli 2. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2 bisa? Tidak, ada sisa, berarti 3. Nah, 15 bagi 3, 5. Lalu bisa lagi dibagi? Bisa, 5 bagi 5. Berapa? 1. Lingkari, mana bilangan prima nak? 2, 2, 3, dan 5. Tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima
dari 60 adalah, ayo berapa? 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau bisa Bu, ada yang lebih dari satu bilangannya yang sama Bu, pakai pangkat boleh? Boleh. 2, ada 2 yang sama. Ada berapa banyak duanya nak? Ada 2. Buat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu kita bisa menentukan FPB dari 72 dan 60 adalah berapa ya? Kita lihat faktorisasi primanya. Dari sini aja yang pangkatnya aja ya nak. Nah ini dia. Ada 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Lalu ada 2 pangkat 2, 3 dan 5. Lihat mana yang sama. Yang sama itu adalah 2 dan 3. 5 tidak ada pasangannya. Yang sama 2 dan 3. Lihat paling kecil. Mana yang paling kecil? 2 pangkat berapa nak? 2 pangkat 2. Lalu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Bu, ini tidak ada pangkatnya. Kenapa dikatakan 3 pangkat 1? Iya nak, kalau dia 3 pangkat 1 tidak perlu ditulis angka satunya. Berarti FPB-nya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Karena ini adalah yang paling kecil. Lalu kita tentukan hasil perkaliannya sama dengan, oh ini tadi tidak perlu ditulis ya, kalau dia pangkat 1 ibu bilang. Ini dia. Lalu kita kalikan 2 pangkat 2 kali 3. Caranya 2 pangkat 2 mengartikan 2 kali 2 karena 2-nya ada 2 kali. Lalu dikali 3 sama dengan 2 kali 2 berapa? 4. Dikali 3 12. Inilah dia FPB-nya. Selesai. Anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Dan pada tugas kami itu ada 2 bagian. Bagian pertama ibu minta menggunakan himpunan faktor persekutuan. Untuk bagian kedua ibu minta kamu menggunakan dengan pohon faktor. Jadi tolong dipahami, kamu kerjakan. Jangan kamu tidak mengerjakan, asal dikerjakan siap saja. Ibu tahu dan ibu catat itu nilai kamu dan hasil kerja kamu ya. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.